Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk ke web yang ketiga, ya. Tadi pagi jam 8 dan juga kali ini jam 8 malam. Kita lakukan via Google Meet. Eh, jadi kali ini saya akan mengingatkan lagi, ya, tugas di pertemuan ke berapa ya? Tugasnya itu ada di pertemuan ke 12 atau 13, Bapak? ya di pertemuan 12 ya, pertemuan 12. Oke. Nah, tugasnya seperti ini. Eh, jadi kalau kita lihat tugasnya ini hampir sama seperti tugas praktik 2 ya. Bahkan di sini eh, perintahnya juga eh, ya di sini pada tugas praktik 2 ya. Nah, itu kita udah buat aplikasi. Nah, cuma bedanya eh, tugas 3 ini itu kita ubah ya. Kita ubah aplikasinya sehingga menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan template ya. Nah, nanti dibuatkan struktur proyeknya mungkin seperti ini. Jadi nanti ada folder nama proyeknya di sini, kemudian ada indeks HTML ini pasti, kemudian ada aset ya, folder aset itu yang isinya CSS dan image. Kemudian di sini ada folder data yang diisikan dari data bahan ajar JSON ya. Kemudian nah di sini ada JS, ini app.js-nya di sini. Cuma di sini ada komponen, ada beberapa komponen yang apa ini contoh aja, ini contoh. Nanti ada folder komponen, nah di dalamnya itu ada komponen-komponennya. Mungkin seperti itu. Kemudian juga ada template. Cuma saya lihatnya ini template. Oh iya ya. Jadi gini, kalau kita lihat di modulnya, ya, komponen di sini nggak membahas template kayaknya ya. Nah, di sini ada komponen di halaman 84. Ya, di sini ada, oh ada properti template ini ya nanti. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah umum ya, sudah umum. Cuma nanti kita buatkan komponen dibuat dengan format view titik komponen. Nama komponennya apa? Nah, terus nanti di dalamnya ada isi komponen. Nanti saya akan tunjukkan aplikasinya. Kemudian nanti eh, kita tinggal panggil aja view titik komponen. Nah, ini nanti berarti kita panggil apa namanya? Baru A ya, terus isi komponennya apa. Nah, itu nanti dipanggil di dalam sini ya. Eh maaf. Ya, jadi view komponen tadi nama komponennya apa begitu ya. Nah, itu nanti ditaruhnya di atas ini app view ya, app view. Nah, ini kalau tadi ada komponen-komponen baru ya, ini saya agak, ini berarti kan beda dengan yang di sini ya. Kemudian ada yang namanya template. Template ini
adalah di dalam komponen. Ya, ada template, ini isinya HTML di situ. Contohnya seperti ini. Ya, kita punya apa namanya? Saya punya komponen namanya teks tebal. Kemudian template-nya adalah begini. Artinya, kalau kita panggil teks tebal seperti ini, yang dijalankan adalah yang ini. Yang ditampilkan adalah tulisan B contoh teks tebal. Gitu. Walaupun di dalam sini tuh nggak ada apa-apa ya. Walaupun nggak ada apa-apa, dia bisa. Nah, tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya mau multi-line, tulisannya HTML-nya itu mau multi-line, nah ini ada beberapa multi-line di sini. Nah, ini diawali dengan backtick ya. Tombolnya itu, nah ini dia sampai gambarkan tombol di keyboard ada di mana. Nah, itu ada di sebelahnya angka 1 2 3 ini di sebelah kiri ya. Ada backtick di situ. Nah, baru kita tuliskan template-nya gitu. Ya, seperti itu aja. Nah, di sini dituliskan satu ya, teks tebal begitu saja. Padahal isi template-nya tadi kan multi-line. Ada div, ada B-nya, ada 3. Maka nanti walaupun dituliskan satu, dia akan ditampilkan 3. Ya, ditampilkan 3. Oke, itu tadi template. Sekarang ada properti. Jadi tadi sudah ada template, sekarang ada properti. Propertinya diisikan di dalam data. Nah, kemudian di sini ada return. Nah, ini propertinya tulisannya teks ini. Ya, ini properti. Jadi sebuah variabel yang nanti isinya adalah contoh teks tebal. Ini tulisannya. Nah, nanti properti ini atau variabel ini itu bisa ditampilkan di dalam template pakai mastas namanya. Ya, kurung kurawal 2 di situ. Gitu. Walaupun cuma satu tetap aja. Nah, kita bisa kasih dia warna CSS juga. Nah, itu tulisannya teks tebal seperti itu. Ya. Nah, kita juga bisa punya properti banyak di sini. Ada teks 2, ada teks 3. Loh, di mana ini teks 2, teks 3 ini, teks 2, teks 3 itu diambilkan dari parent-nya, ya, parent teks. Di mana itu? Nah, kan ini nanti ditampilkan di atas ya. Teks 2, teks 3 itu diambilkan di atas. Nah, itu diambilkan dari properti yang ada di komponen utamanya. Ini nanti masuk ke sana, dari sini diisikan ke sini, dari sini ditampilkan di atas. Jadi kita bisa membuat isinya sendiri di sini. Ya. Akhirnya nanti ada teks tebal pertama, kedua, ketiga. Nah ini, pertama, kedua, ketiga. Ya. Sebetulnya seperti itu saja. Ya. Nah, di ini satu komponen cek password ya, template-nya dia tampilkan form password di sini. Ini komponen. Nanti kita lihat filosofi kenapa harus pakai komponennya. Tapi kita tunjukkan dulu ini cara buat komponennya seperti ini. Template-nya itu dia buat tampilan ngisi password di sini. Diisikan password, terus password ulangnya apa. Nah, nanti datanya itu pas 1 dengan pas 2. Kemudian nanti ada di sini ada computed. Nah, dia bentar, tadi di atas. Oh ya, bahasnya computed ya, computed property. Nah, di computed ini kemudian dia akan punya function namanya hasil. Ya, function namanya hasil. Di mana function ini berisi perintah untuk membandingkan antara isi dari pas 1 dengan pas 2. Pertama dilihat dulu, kalau pas satunya kosong, pas 2-nya kosong, dan juga pas 1 sama dengan pas 2, maka benar. Nah, kalau enggak, salah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada cek password.
Waktu dijalankan cek password ini, maka tampilannya langsung seperti ini. Ketikkan password, terus ada tampilan seperti itu ya. Kita lihat div yang tadi. Nah, ini ada. Ketikkan password, terus ada inputnya ini. Ya, sebetulnya ini kalau kita lihat tampilannya tadi bagus ya. Nah, sebetulnya ini harusnya ada stylingnya ya. Harus ada stylingnya. Oke. Nah, ini stylingnya udah ada di sini. Ya, ini ada border. Jadi di style, jadinya bagus seperti ini. Cuma ingin menampilkan password benar. Kemudian, contoh penggunaan metode properti pada komponen. Nah, ini tadi kita udah punya komponen cek password. Ada hasil di situ. Di sini ada proses. Kalau tadi cek ya, di atas tadi hasil. Kalau tadi di atas hasil, kalau di sini proses. Ya, proses itu. Nah, ini ada tombol proses di sini. Ya, ada tombol proses. Tombol proses ini, ya, tombol proses ini itu dijalankan di sini. Add klik proses, maka dia dipanggil di sini. Ya, jadi di sini ada tambahan tombol. Kalau diklik proses, maka keduanya akan dibandingkan seperti itu. Oke. Nah, ini ada juga penggunaan watcher. Ya, kita udah belajar watcher. Ya, ini ada VHTML hasil 2. Kita lihat watchernya. Yang mau dilihat itu adalah pas 2. Kalau pas 2-nya itu ada isinya, berubah, maka dia akan lihat gimana. Oh, hasilnya ini gambar centang ini ya, gambar centang. Kalau ini gambar X. Nah, gitu. Sebentar. Saya akan cari. Nah, ini centangnya. Oh ya, ini ada slot. Ya, ada slot. Slot itu hanya tag HTML, tulisannya slot begini aja. Ya, ini nanti akan diisi bagaimana caranya? Caranya waktu di HTML. Tadi kan kita cuma tulis coba slot, tutup coba slot. Sekarang ada tulisan di tengahnya. Kita lihat ke atas dulu ya, sebelum lihat slot. Nah, di sini kan ada check password. Di sini nggak ada tulisannya, nggak ada tulisannya. Tapi yang slot tadi ada. Nah, ini hasil slot. Nah, tulisan ini itu akan mengisi di antara sini nanti. Jadi ini adalah isi dari template titik 2, baru ini hasil slot. Nah, ini dia, seperti ini. Oke. Kemudian ada props. Ada props, itu properti untuk komponen yang bisa dipakai. Jadi properti ini nanti dipakai di sana tanpa harus menuliskan data. Ya, beda. Ini ada props. Jadi nanti itu bisa dituliskan di sini. Nah, ini ada propsnya di sini dituliskan. Kalau ini tadi kan slot ya. Kalau yang ini props. Propertinya bisa dipakai oleh yang manggil. Tadi di atas-atas belum. Kita belum pakai properti. Gitu. Nah, ini bentar. Di sini saya belum melihat ada cara memanggil template-nya dari file. Ya, bentar, kita buka W3 School dulu. Lama. Oke, ini saya buatkan satu komponen di sini namanya teks tebal, ada propertinya, kemudian ini ada template-nya. Nah, ini dipakai di index HTML. Ya, di sini juga ada slot. Ya, ini ada placeholder yang tadi.
Ya, memorinya kurang. Nah, ini nanti dipakai di sini. Nah, ini teks tebal, propsnya tulisan dan angka, terus ini untuk ngisi slot. Ya. Nah, ini dituliskan di HTML-nya. Sebetulnya begini aja sudah cukup tanpa harus pakai folder. Nah, tadi kan ada folder template. Saya mau tunjukkan bagaimana caranya supaya kita nggak nulis begini. Nah, ini kan kebetulan masih sekian aja ya. Kebayang kalau misalnya isi dari template-nya itu sebanyak ini. Nah, ini kan sangat merepotkan ya. Oke, kita lihat di sini tutorial ada nggak? Kita mau tutorial kok keluar. Ada nggak? Tutorial kita ke komponen. Ini komponen, kemudian template-nya itu template-nya itu ini kayaknya pakai versi 3 aja. Template ref. Wah, nggak ada ya. Ya, kayaknya kok nggak ada ya. Template. Ya, harus install lagi nih. Ya, nanti kalau saya ketemu aja deh. Oke, mungkin seperti itu aja. Jadi di sini pakai
komponen. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang, kita akan coba nih ya, bagaimana kalau misalnya komponen ini kita tidak tulis di dalam data bahan ajar. Kita tulis ke appjs ya. Sementara ini kan di sini saya tulisnya data bahan ajar, tidak memasukkan script appjs. Nah, sekarang saya coba masukkan script src sama dengan appjs. Nah, di appjs ini saya hapuskan, saya masukkan komponen ini. Bisa atau enggak? Semoga bisa nih. Tapi ini susunannya appjs ada di atas data bahan ajar JS ya. Jadi view utamanya ada di sini. Nah, di sini adalah komponennya. Jadi kalau misalnya ini komponennya, kita bisa tulis di atasnya ya. Semoga bisa. Ini kita lihat di, kita refresh. Oh, nggak mau. Open with live server. Oh, bisa ya. Oh, bisa. Nah, kalau begitu, komponen-komponennya ditulis di atasnya. Jadi kita bisa bikin folder di dalam situ. Caranya gini. Misalnya saya tadi punya komponen namanya teks tebal gitu ya. Kita buat komponen, folder components. Nah, appjs itu kita masukkan ke dalam komponen ya. Kita masukkan ke dalam komponen. Nah, nanti cara panggilnya di sini bukan appjs tapi komponen garis miring appjs. Seperti itu. Ya, dipanggil seperti itu. Ya, nanti apa namanya komponennya bisa disesuaikan. Komponen apa di sini? Ya, view komponen apa? Ya, misalnya teks tebal. Nanti nama komponen itu juga teks tebal. Kita rename aja ya. Teks tebal. Nah, gitu. Nanti di sini diganti teks tebal .js. Nah, ini cuma kalau isi dari template-nya ini yang saya belum tahu. Kita coba aja deh. Kita coba. Kita buat folder ini kita keluarkan ya. Jadi ada folder komponen, ada folder template. Kita buat satu file di dalam sini, template apa namanya, teks tulisan atau apa ya, testing deh, testing titik HTML. Ini dimasukkan ke dalam testing titik HTML. Ya. Nah, di dalam sini kemarin saya sempat lihat soalnya. Dan tes. Nah, itu. Semoga mau ya, semoga mau. Kita lihat. Wah, nggak keluar nih. Ya, template-nya nggak keluar. Templates.
pakai ketik 1 coba. Kita cari aja Vue.js template. Harus ada ini, harus ada tag template-nya. Oh, external HTML ya. Oh, ini script text X itu ya, ada X template ya. Ya, ada X template. X template. Tulisnya di mana Bapak itu? Ya, di sini pakai script di dalam app ya. Kita coba lagi deh. Kayaknya bukan itu. Oh, dikasih template ini. Oke, kita coba. Terus di sini pakai require. Oke.
Wira. Gini. Kita lihat. Nggak keluar. Ini untuk isi slot. Tulisannya oh kok template-nya testing, maaf. Testing. Hmm. Ini sudah ada, ini sudah tampil, cuma yang ini belum bisa tampil ini. Coba ini pakai backtick. Harus dideklarasikan. Ada titiknya. Kita coba. Ini sudah bisa. Ini kalau slotnya dihilangkan harusnya dia tidak tampil. Oh, masih tampil. Ya, belum ketemu saya. Ya, nanti saya buatkan video, semoga ketemu. Cuma ini sudah tanggal 6, sedangkan tugasnya itu terakhir tanggal 7 ya. Mana tadi? Tugas oh, diundur sampai tanggal 15 Juni. Ya, masih ada waktu lah. Ya, masih ada waktu. Iya, Bapak. Oke. Ketemu tadi. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, atau mau dijapri juga boleh ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ya. Siap, Bapak. Oke. Sudah saya simpan nomornya yang kemarin. Oke. Ya. Mungkin itu aja. Kita akhiri pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Iya.